نجمتي عنا الأعياد لازيني يا عالم أرضي محروقة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla uzalla wa adlima udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakash syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga amalan kita selama di bulan suci Ramadan kemarin dan mungkin lanjut puasa Syawal diterima sama Allah Rabbul Alamin. Semua amalan salihal a'mal, amalan-amalan yang baik yang Masya Allah itu menjadi tuntunan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk kita kerjakan, mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kalau bisa sering kita ucapkan ya mitra muslim, karena para ulama di kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali itu beliau mengungkapkan selama 6 bulan ke depan. Jadi masyarakat selama 6 bulan ke depan itu kalau ketemu sahabat-sahabat Nabi, kalau ketemu selalu mengucapkan kata-kata, atau salafus saleh kalau ketemu selalu mengucapkan kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum, atau bisa taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, bisalah, atau taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, dan seterusnya. Saudaraku ikhwatatina fillah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, nah ini tema kita sekarang adalah Israel Zionis, ya kan. Jadi kenapa di tulisan saya, di artikel saya ada istilah negara Israel? Karena kalau kita sebut hanya sekedar Israel saja, itu saya khawatir salah kaprah, Mas. Kenapa? Israel ini adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel ini nama lain atau gelar atau lakop yang disematkan kepada Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi Yakub itu juga disebut dengan Israel. Disebut Bani Israel karena anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu ada 12. Di antara yang 12 itu ada Benyamin, ada Yusuf alaihissalam, ada Dan, ada 12 gitu kan. Dan yang bersaudara satu ibu itu dari Rahel itu adalah Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sama Benyamin. Nah, di sini saudaraku kemudian terus turun menurun. Nah, anak-anak keturunan dari 12 anak Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Dan disebut juga bangsa Yahudi yang beragama namanya adalah Yahuda. Jadi saudaraku ikhwataddin fillah, istilahnya negara Israel karena yang saya maksud adalah bukan Israel dalam konteks Yakub alaihissalam atau Bani Israel. Tapi di sini adalah dalam konteks orang-orang yang memang benar-benar selalu dimurkai sama Allah Rabbul Alamin, yaitu adalah Yahudi. Saudaraku ikhwataddin fillah,
atau negara Israel. Jadi bukan hanya, jangan sebut Israel saja, tapi negara Israel. Misalnya ganyang Israel itu bahaya itu. Itu Israel dalam tanda kutip itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi seolah-olah kita mengganyang Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ya itulah istilah itu kan apa istilahnya itu al-bala muwakkalun bil mantiki. Jadi ujian atau sesuatu itu sangat terwakili dengan ucapan, meskipun di hatinya itu berbeda gitu loh Mas. Jadi karena itu tetaplah kita menggunakan bahasa-bahasa yang pas gitu. Negara Israel atau istilahnya Mas Raga tadi Zionis ya. Nah, itu lebih tepat itu sebenarnya. Jadi saudaraku akhwatuna fillah, memang akhir-akhir ini kita sejak Ramadan ya kalau nggak salah itu informasi yang luar biasa bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu dizalimin ya. Dan itu bukan sejak Ramadan sebenarnya Mas Raga, sejak tahun 48. Makanya insyaallah kajian kita nanti tentang Israel Zionis ini adalah nanti berlanjut gitu kan. Jadi sejak tahun 48, kezaliman sejak tahun 48. Dan yang paling, jadi kalau ada orang-orang bilang begini, ini mana pertolongan Allah ini kan begitu kan. Mana pertolongan Allah? Satu, ada ngomong gini, kok lama banget tuh Israel berkuasa? Itu salah besar menurut saya. Pertama ya, saya ungkapkan di media umum ini kan, media kita, Suara Muslim Surabaya. Andai tidak ada pertolongan Allah, negara Palestina itu sudah habis. Bayangkan negara Israel itu negara besar. Kelihatannya negara kecil, tapi dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Sejak tahun 48 sampai tahun sekarang berapa? 79 tahun berarti. 79 tahun nggak bisa ngambil. 79 tahun nggak bisa ngambil negara Palestina. Nggak bisa. Itu kalau nggak pertolongan nggak bisa. Satu. Yang kedua, kok lama? 79 tahun Israel itu, negara Zionis Israel itu berkuasa, itu cuma 79 tahun. Bandingkan mereka tidak memiliki negara, stateless ya. Tidak memiliki negara. Itu di zaman Turki Utsmani saja 500 tahun dia nggak punya. Di zaman Turki Utsmani. Kalau nanti pekan depan atau mungkin kita bahas sejarahnya. Kalau ditarik ke belakang bisa berpuluh-puluh abad mereka nggak punya negara. Jadi kalau sekarang mereka dapat 79 tahun ini cuma satu hela nafas saja dari penderitaan yang mereka karena mereka tidak memiliki apa-apa pada waktu itu. Jadi jangan bilang ini kok lama ya mereka menjajah kita, di mana Allahnya? Ini baru sedikit nih. Artinya kita masih ada peluang insyaallah saudaraku akan ada kemenangan, dan nubuat kenabian kita itu menunjukkan kemenangan Palestina. So, saudaraku akhwatadina fillah, dari sini saya terinspirasi dengan firman Allah, surat yang sangat familiar, bahwa Allah sudah ngecap mereka itu sesuatu yang sangat berat bagi mereka gitu kalau mereka paham gitu. Yaitu al-maghdub. Al-maghdub itu ada di ayat yang ke-7 dari surat Al-Fatihah. Al-maghdub. Di sinilah inspirasi yang ingin saya coba bahas. Bapak-bapak, ibu-ibu mitra muslim hafizahumullah, al-maghdub. Bahwa negara Israel itu maghdub. Negara Israel itu maghdub. Jadi dari situ saja kita udah menang gitu loh. Dari situ aja kita udah menang. Janganlah diartikan kemenangan dan kesuksesan itu hanya bersifat materialisme saja. Tetapi ketenangan jiwa dan lain sebagainya itu bagian dari juga sebuah kemenangan dan kesuksesan. Orang sukses secara materialisme, Mas Raga, mitra muslim, tetapi dia dimurkai sama Allah, hidupnya tidak diridhoi, jadi tidak sukses. Nah, si Israel Zionis ini tidak pernah sukses di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Maghdub, saudaraku. Mari kita coba lihat inspirasinya. Firman Allah surat apa tadi? Al-Fatihah ayat 7. Allah berfirman, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin."
Ini ayat familiar, semua orang hafal. Sambil masak baca ini pun nggak keliru, Pak. Saking hafalnya. Sambil masak, ibu-ibu sambil masak itu kan. Jadi kalau hafal dengan sebuah nyanyian sambil masak nyanyi itu bisa jadi keliru. Tapi baca Al-Quran ini luar biasa mukjizatnya. Nah, di sini saya coba terjemahkan. Sirata alladzina an'amta alaihim. Sirata alladzina an'amta alaihim. Jalannya. Jadi sebelumnya kan ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya ya Allah bimbinglah aku asyiratal kami, asyiratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang menuju ke sebuah kesuksesan. Jalan yang lurus, asyiratal mustaqim adalah jalan sukses. Nah, tentu saudaraku akhwatadina fillah, untuk supaya kita sukses, ya, kita harus berkaca atau bercermin terhadap orang-orang yang sudah pernah sukses. Bukan yang lagi sedang sukses. Keliru loh Mas, jangan sampai keliru. Jangan kita bercermin kepada orang yang lagi sukses. Jangan, tapi yang sudah sukses saja. Itulah rahasia kalimat Allah, siratal ladzina an'amta. Bukan alladzi tun'imu. Bukan. Ya Allah, aku pingin menjadi orang yang sukses seperti sukses jalan yang pernah ditempuh. Pernah ditempuh. Yang telah engkau tolong beri nikmat kepada mereka. Itu yang pernah. Bukan alladzi tun'imu. Alladzina tun'imu, orang-orang yang telah engkau tun'imu alaihim, yang telah engkau beri sedang kesuksesan. Jadi kalau kita nyontoh orang bukan yang lagi sukses Mas. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu apa nanti akhir hidup dia sampai sukses. Kita nanti nyontoh wah kita ternyata naudzubillah min dzalik, hidupnya durhaka sama Allah Azza wa Jalla, ya kan? Jadi luar biasa Al-Quran ini. Kita disuruh menyontoh alladzina an'amta alaihim, yaitu orang yang pernah diberi kesuksesan sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang pernah diberi kesuksesan. Jadi untuk bisa menjadi sukses, kita harus mencontoh orang yang sudah sukses. Sukses itu adalah berhasil gitu loh. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil, ya kan? Atau sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam berhasil. Nabi Ibrahim berhasil, ya. Itu yang harus kita contoh, gitu kan? Yang sudah berhasil itu yang kita contoh. Dan sudah selesai dalam hidupnya, kan gitu kan? Itu yang harus kita contoh. Nabi Musa berhasil, Nabi Isa berhasil, gitu kan? Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhasil. Terus di bawah Nabi, para sahabat-sahabat yang sudah berhasil itu kita contoh. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sahabat Sayyidina Utsman, ada sahabat Sayyidina Ali. Itu yang kita contoh itu. Jadi banyak tabi'in, ada Nafi', kayak gitu. Ada astagfirullah. Misalnya sahabat-sahabat tabi'in atau tabi'in seperti misalnya Syekh Hasan Al-Basri misalnya. Kita contoh itu. Ada misalnya imam madhab, itu kan sudah sukses itu dalam hidupnya itu kan ya. Sudah sukses. Itu yang kita contoh. Nah, saudaraku akhwatadina fillah, untuk menjadi orang sukses contohlah mereka-mereka yang sudah sukses. Dan untuk menjadi orang sukses kita jangan sampai keliru jalan. Karena itu kita juga harus melihat orang yang pernah gagal gitu loh. Orang yang gagal yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan sini orang yang pernah gagal itu ada dua karakter, yaitu yang pertama al-maghdub, yang kedua adalah ad-dhalin. Kita enggak boleh mencontoh orang-orang yang maghdub. Dan siapa al-maghdub ini? Nah, perhatikan di sini, memang hadis-hadis pernah mengungkapkan al-maghdub di sini, ikhwatadina fillah, misalnya dalam riwayat Imam At-Tirmizi disebut innal maghduba alaihim al-yahud wa inadh-dhallina an-nasara. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Dan wa inadh-dhallina, dan orang-orang yang sesat itu adalah Nasara. Ini para ulama menyatakan itu maksudnya sikap, Mas Raga, bukan person ya. Kita misalnya punya tetangga Nasara terus kita bilang, dolin tuh. Kita punya tetangga namanya dolin.
itu sesat tuh. Kan nggak bisa begitu, sikap. Terus kita punya tetangga Yahudi misalnya, kita sebut maghdub tuh, maghdub. Kita punya tetangga maghdub. Enggak semua Yahud maghdub, enggak semua Nasara dhalin misalnya. Nasara atau maghdub yang dulu-dulu itu kan ya. Itu kan benar-benar syirat al-mustaqim kan begitu kan ya. Jadi karena itu saudaraku, ada beberapa ulama yang menafsirkan kata-kata maghdub dan dhalin itu lebih kepada sikap. Di siapapun termasuk orang muslim bisa maghdub gitu loh. Itulah rasanya kenapa kita disuruh apa? Sama Allah jangan mengikuti jalan orang yang maghdub dan orang yang dhalin. Artinya itu ditujukan kepada kaum muslimin. Orang Islam ojo niru wong maghdub. Artinya apa? Ada kemungkinan orang muslim itu maghdub. Makanya maghdub itu bisa juga sikap. Nah, berbicara tentang masalah Zionis Israel, itu jelas-jelas maghdub. Jelas-jelas maghdub. Nah, sebelum lebih jauh, saudaraku ikhwatatina fillah, apa bedanya maghdub sama dhalin? Dimurkai sama sesat. Kayak begini, Mas Raga, Mitra Muslim. Saya punya 2 santri misalnya. Namanya santri 1 si A, santri B lah. Santri 2-nya B, A dan B. Saya mau berpergian. Saya bilang sama si santri A ini, santri A, ini nih ada makanan, tolong ya, jangan dicicipin. Apalagi kau makan, tunggu saya. Terus bilang sama, kebetulan santri B-nya itu ada di atas, ada di lantai atas. Di markas ini kan ada lantai atas, ada di lantai atas. Bilang sama santri B, jangan makan itu. Kata Ustadz, gak boleh makan itu. Kamu tahu nggak apa isi makanan itu? Dibuka ternyata Masya Allah itu nasi biryani, ada kambing gulingnya di dalamnya itu lengkap itu kan. Waduh, ambune itu Masya Allah. Jenenge santri ya, waduh, pingin banget. Dah ya, kasih tahu pada si B jangan makan ini juga itu kan. Pergilah saya. Apa yang terjadi? Si santri A ini ya nggak kuat, nggak tahan, kanan delok terus bolak-balik lewat itu, makanlah dia. Dia makan. Kemudian santri B turun kan, delok koncone mangan. Lu kok mangan? Ya sajane gak oleh gitu, tapi ya pemana aku bilang. Akhirnya dia ikut makan. Kira-kira saya lebih marah kepada siapa? A. Kenapa A? Karena dia tahu. Dia tahu larangan, tapi dia langgar. Saya lebih murka kepada A. Itulah saudara maghdub. Yahudi, sebagian besar Bani Israel, itu sudah tahu dilarang. Nanti akan kita lihat kriteria mereka itu, apa ciri-ciri mereka yang menjadi maghdub. Jelas-jelas itu aturan main. Dia tahu tuh, dilanggar terus. Makanya maghdub. Beda dengan dhalin. Dhalin itu bisa jadi dia tidak paham, tapi dia jalanin. Sesat dia. Atau dia tahu, tapi dia tidak mendalam, dia jalanin. Kayak tadi si B tahu bahwa itu dilarang, tapi kan nggak langsung ke dia, kan? Dia jalan, itu sesat, saudara. Makanya, tuh jangan bilang begini, ya sudah, kalau begitu kita nggak usah niru orang Yahudi yang maghdub. Kita kan lebih rendah aja. Kan maghdub kan lebih tinggi berarti kan? Ya udah dhalin saja itu kan. Loh, di Al-Qur'an itu tidak ada kata au, ya kan? Kan? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan au dhalin, bukan, tapi wa itu dan. Jangan ditiru semua. Dua-duanya enggak baik. Cuman kualitas keburukannya memang al-maghdub, Yahudi itu, Zionis Israel itu, keburukannya luar biasa. Kebanyakan ketika bicara Yahudi di Al-Quran, itu bentuk kemurkaan Allah kepada mereka. Karena mereka udah berulang kali melakukan pelanggaran. Maghdub. Itu saudaraku ikhwatadina fillah. Karena itu Bapak Ibu mitra muslim,
Apa ya yang bisa kita gali dari Al-Quran, ciri-ciri mereka, sehingga Allah sampai maghdub, murkanya luar biasa. Saya pikir cukup. Ini karena temanya, ini satu tema ini masih separuh, kita belum bicara ciri-ciri khas. Saya akan kita lanjut nanti pekan depan, masih tema ini. Pekan depan berikutnya saya ingin membahas Israel pasti kalah kok. Itu terinspirasi surat Al-Isra nanti itu kan ya. Nanti akan kita coba bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.